Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak dosen. Kami dari kelas 2 SPKJ 1 akan mempraktekkan cara mengkonfigurasikan Saya bernama Richard Dennis Konjorang. Saya Aditya Saya Tiano. Saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan mempraktekkan melakukan konfigurasi jaringan, di mana ada 3 tahapan yang bisa dilakukan. Pertama, menetapkan konfigurasi IP address pada setiap perangkat komputer ataupun laptop yang kita gunakan. Kedua, menetapkan konfigurasi nama workgroup jaringan. Dan yang ketiga, mengatur network discovery. Dan di sini saya menggunakan 2 buah laptop dan juga saya menggunakan kabel cross untuk menghubungkan kedua buah laptop ataupun komputer yang akan kita gunakan. Nah, saya sudah menghubungkan kabel cross dengan kedua laptop yang saya gunakan. Pertama, kita akan menetapkan konfigurasi alamat IP address pada setiap perangkat komputer ataupun laptop yang kita gunakan. Pada bagian kanan bawah jendela monitor terdapat simbol jaringan. Lalu kita klik kanan dan kita pilih Open Network and Sharing Center. Setelah itu ada 3 buah menu pada bagian kiri atas. Lalu kita pilih Change Adapter Setting. Maka muncul jendela Network Connection. Setelah itu terdapat 2 icon. Yang pertama adalah Ethernet, yang kedua adalah Wi-Fi. Ethernet untuk menyatakan jaringan berbasis kabel. Wi-Fi untuk menyatakan jaringan berbasis wireless. Lalu kita klik 2 kali pada icon Ethernet. Kemudian pilih Internet Protocol version 4 atau TCP IP4. Kita klik 2 kali maka akan muncul jendela Internet Protocol version 4. Kita pilih Use the following IP address untuk menginput alamat IP address secara manual. Lalu kita masukkan IP address pada segmen pertama 192, segmen kedua 168, di segmen ketiga 1, dan di segmen terakhir 19. Angka yang tidak boleh diinput angka 0 dan angka 255. Lalu kita pilih pada bagian subnet mask, maka alamat subnet akan muncul secara otomatis dengan nilai 255, 255, 255, dan 0. Selanjutnya pada bagian default gateway kita kosongkan. Default gateway berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal area ke jaringan luar. Oleh karena itu kita kosongkan karena tidak terhubung ke jaringan luar. Sedangkan untuk DNS server tidak terhubung ke jaringan luar maka juga kita kosongkan. Kemudian kita klik tombol OK. Melakukan konfigurasi network discovery. Pada sudut kanan jendela bawah monitor, klik kanan pada simbol jaringan komputer. Lalu kita pilih Open Network and Sharing Center. Lalu kita pilih menu Change Advanced Sharing Setting. Pada bagian Network Discovery, kita pastikan opsi Turn on Network Discovery terpilih dan juga opsi Turn on File and Printer Sharing agar dapat berbagi file perangkat printer. Kemudian kita klik bagian panah pada bagian bawah untuk menampilkan menu lainnya.
Agar dapat membagi data tanpa harus menginput password, kita pilih opsi Turn off Password Protected Sharing. Agar dapat berbagi data dengan pengguna jaringan lainnya, maka kita pilih Turn on Sharing so anyone with network access can read and write file in public folder. Mengkonfigurasi nama workgroup. Kita buka Windows Explorer. Pada bagian kiri menu komputer, kita klik kanan. Lalu kita pilih submenu Properties. Lalu kita pilih menu Advanced System Settings. Pada bagian tab menu, kita pilih Computer Name. Untuk mengubah nama workgroup, klik tombol Change. Lalu pada bagian workgroup kita ubah nama sesuai nama yang kita inginkan. Begitu juga pada computer name, silahkan diisi untuk digunakan. Lalu jika sudah, kita klik tombol OK. Kemudian setelah itu kita klik tombol Close untuk menutup jendela System Properties. Setelah itu kita klik tombol Restart untuk merestart ulang komputer agar pengaturan dapat berfungsi. Ketiga, melakukan sharing data. Kita buka Windows Explorer. Kita cari folder yang ingin kita bagi dengan pengguna jaringan lainnya. Atau bisa kita buat folder baru untuk kita bagi ataupun share dengan pengguna jaringan lainnya. Lalu kemudian jika selesai, kita klik kanan pada folder yang ingin kita bagi. Kita pilih submenu Properties. Kemudian kita klik tab menu Share. Lalu kita tekan tombol Share. Kita pilih Everyone. Kemudian pada bagian kanan kita klik Add. Pada bagian Permission Level kita pilih opsi Read. Data hanya bisa dibaca tanpa dimodifikasi. Atau pilih Read Write jika data boleh dimodifikasi atau ditambah. Setelah selesai, selanjutnya kita klik tombol Share. Lalu kita klik menu Network untuk membuktikannya.
Menguji koneksi jaringan. Kita buka aplikasi Command Prompt dengan menekan tombol Windows R pada keyboard untuk mengaktifkan jendela run. Kemudian kita ketikkan cmd. Setelah aplikasi Command Prompt terbuka, kita ketikkan perintah ping, spasi, dan dilanjutkan dengan mengetikkan nomor IP address dari komputer ataupun laptop yang ingin diuji koneksinya, yaitu 192.168.1.19. Jika terkoneksi, maka pesan yang muncul adalah replay from 192.168.1.19 sebanyak 4 kali. Ini menandakan bahwa jaringan kita terkoneksi ataupun terhubung. Begitu juga dengan komputer atau laptop yang kita gunakan satu lagi.